Wid ya. Baik Pak Wid. Hari ini kita akan melakukan supervisi akademik Pak Wid. Sebelum kita melakukan supervisi, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak Wid ya. Nah Pak Wid, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak Wid. Nah, apakah nanti sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Bapak nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga memancing coachee menemukan solusinya dari masalahnya gitu ya Pak Wid ya. Oke, dan jangan lupa Pak Wid disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Pak Wid ya? Nah, pertanyaan yang pertama Pak Wid, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak Wid? Dalam coaching kali ini saya sih berharap bahwa kompetensi yang bisa saya kembangkan adalah yang pertama adalah listen look, itu mendengarkan aktif. Kemudian tentunya untuk menggali masalah saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu ya. Jadi Pak Wid akan kompetensi mengembangkan kompetensi listening dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee ya Pak Wid ya. Oke, lalu kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Apakah sama dengan yang tadi atau tidak Pak Wid? Yang ini diobservasi hari ini. Nah, kalau kompetensi yang lebih spesifik sih Bu, saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot tadi. Sama ya berarti ya Pak Wid. Karena memang fokusnya itu kan. Lalu yang terakhir Pak Wid, indikator yang bagaimana yang ingin Pak Wid inginkan dalam coaching saat ini Pak Wid? Indikatornya adalah ketika saya mendengarkan dengan baik, kemudian saya merespon dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya nanti dia bisa menemukan solusinya dari permasalahannya, ya, atau bisa menentukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Jadi gitu ya Pak Wid ya. Oke, baik Pak Wid, demikianlah observasi kita. Silakan Pak Wid melakukan coaching dengan Bu Ayu sebagai coaching. Seperti itu ya Pak Wid ya. Silakan Pak Wid. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama Pak Wid. Assalamualaikum Pak Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Iya. Masya Allah, alhamdulillah ini. Saya baru selesai makan siang. Iya. Udah makan siang Bu Ayu? Sudah. Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Gimana ada apa? Ini minta waktu nih Pak Widodo, soalnya ada beberapa yang belakangan ini mengganggu gitu ya. Saya merasa ada yang mengganjal gitu. Jadi saya itu kan tahun ini diberi amanah untuk menjadi wali kelas 12 gitu ya. Nah, waktu tahun lalu saya juga jadi wali kelas 12 gitu. Tapi yang angkatan tahun lalu tuh mereka bisa menempatkan diri sebagai siswa terhadap gurunya. Nah, angkatan yang ini itu karena mereka menganggap saya sebagai teman gitu, mereka agak gimana ya, kalau menurut saya tuh mulai tidak mendengarkan saya gitu, mulai ya lebih menganggap saya tuh teman gitu. Namun setelah saya cari, jadi itu sih yang ingin saya ingat dengan Pak Widodo nih, mudah-mudahan dengan saya sharing saya bisa dapat pencerahan gitu. Oke. Jadi Bu Ayu datang pengen diskusi, kita berdiskusi ya. Nah, terus kemudian masalahnya tadi adalah tentang karena Bu Ayu mau jadi wali kelas ya. Jadi wali kelas. Tapi
murid-muridnya ini udah berasa kayak temen gitu. Ya. Oke. Terhadap masalah ini berarti udah berapa lama terjadinya, Bu? Kira-kira udah hampir 2 bulan setengah ya. Oh, 2 bulan setengah. Ya, saya merasa seperti itu gitu. Tadinya saya berusaha untuk mencari tahu gitu ya, cari tahu anak-anak, dan memang mereka cerita ya, abis sama ibu enak sih, jadi kayak teman gitu loh. Mereka lupa gitu loh, tetap aja harus ada batasan kan. Mereka harus menghormati saya sebagai guru gitu, tidak yang tanpa aturan gitu. Ketika mereka menganggap saya sebagai teman hanya untuk bisa mereka lebih terbuka, mereka bisa menyelesaikan masalahnya dan saya membantu mereka, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya sudah lebih tidak ada penghormatan buat saya sebagai guru gitu loh, lebih menganggap saya sebagai teman mereka, itu kan menurut saya sudah kebablasan ya. Oke. Nah, dari masalah yang tadi Bu Ayu ungkapkan, menurut Bu Ayu nih, letak permasalahannya itu sebenarnya di mana gitu, supaya nanti menggali solusinya itu enak gitu. Menurut Bu Ayu gitu, apa sih letak kunci permasalahan itu ada di mana gitu? Jadi mungkin kalau menurut penilaian saya salah ya mengambil peran sebagai peran saya. Tadinya saya mengambil peran sebagai teman gitu loh, anak gitu. Mungkin sekarang harus lebih ditingkatkan lagi peran saya sebagai manajer gitu. Karena kalau sebagai teman itu saya melihat ketika saya mencoba tegas gitu ya, karena mereka pertama karena mereka menganggap saya teman, jadinya omongan atau ketegasan saya itu tidak selalu dianggap sama mereka. Terus yang kedua, ketika saya misalnya sudah tegas sekali dan cenderung agak marah mungkin ya, itu mereka ada yang nangis gitu, ada yang baper gitu. Nah itu kan menambah permasalahan baru kan. Betul. Nah akhirnya memang saya jadinya selama 2 bulan setengah ini mencoba berdamai dengan situasi gitu. Tapi setelah dibiarkan kok jadi malah tidak kondusif gitu. Makanya mungkin nih dengan saya sering sama Pak Widodo saya bisa menemukan solusi. Oke. Nah untuk kalau ini misalnya diukur dari skala yang mulai 1 sampai 10 nih misalnya, tingkat permasalahannya ada di skala berapa? Sampai Bu Ayu harus turun tangan untuk menyelesaikan ibaratnya begitu. Kalau saya sih merasa ada di level 5 ya. Oh, 5. Iya gitu. Jadi ya memang ya udah warning lah buat saya, ya udah nggak bisa lagi saya berdamai dengan situasi ini gitu. Saya harus mempunyai strategi atau langkah-langkah ke depan. Oke. Nah, tentunya terhadap identifikasi tadi, terus kemudian skala yang Bu Ayu rasakan ada di level ini, pastinya kan mau mencari sebuah solusi ya. Kemudian ada dong harapan-harapan. Sebenarnya apa harapan untuk permasalahan ini gitu supaya cepat selesai? Ya. Diharapkan. Pertama sih harapan saya anak-anak mengembalikan posisi mereka. Ya boleh saja mereka menganggap saya teman, tapi mereka tetap harus menghormati saya sebagai guru. Itu harapan saya. Terus kedua, saya bisa lebih tegas kepada anak-anak gitu. Artinya ketika kita mengambil peran sebagai teman, bukan berarti kita nggak bisa tegas. Betul. Terus yang ketiga, ya memang harus konsisten gitu loh. Jadi harus konsisten melakukan peran-peran ini gitu, sehingga anak-anak paham posisi saya sebagai guru dan wali kelas mereka gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini harapannya udah ada, terus tadi ada di skala 5, Bu Ayu punya harapan seperti ini. Nah, di kemudian hari yang tadinya skala 5 dengan harapan-harapan itu mau ada di titik mana skala 5 yang di awal? Ya paling tidak sih untuk saya pribadi, saya pinginnya naik ke sampai skala 8 lah ya. Oke, skala 8. Berarti tentunya ada perbaikan yang dilakukan ya. Ya. Oke, baik. Nah, terhadap
ada permasalahan tersebut. Tadi kita sudah bicara tentang harapan. Nah, apa sebenarnya rencana dari Bu Ayu yang akan mengumpulkan permasalahan ini? Langkah saya kan pertama adalah saya bercerita nih dengan Pak Widodo itu untuk melegakan saya juga gitu ya, karena pastinya butuh teman untuk sharing gitu ya. Kemudian yang kedua, pastinya saya harus membuat keyakinan kelas gitu ya, kepada kelas yang saya wali kelasnya, bahwa kita punya keyakinan kelas loh yang harus kita bangun dan kita sepakati bersama gitu. Kamu boleh mungkin nanti salah satu di poin keyakinan kelas itu kamu boleh menganggap Bu Ayu sebagai teman, tapi dalam konteks apa gitu. Mungkin itu bisa kita munculkan di keyakinan kelas gitu, sehingga keakraban saya dengan siswa itu tetap ada tanpa mereka tidak menghormati saya sebagai gurunya gitu. Terus yang ketiga, ya saya harus terus konsisten menjaga keyakinan kelas itu jalan gitu, supaya anak-anak juga tahu gitu bahwa nilai-nilai itu harus dimunculkan dalam kelas mereka. Mungkin itu sih rencana kedepannya Pak. Itu rencana yang bagus sih Bu. Saya sekali dengan Bu Ayu ya. Kenapa? Kalau di ilmu psikologi itu ada namanya teori Plato. Ya, Plato itu dia punya teori namanya stimulus respon Bu. Nah, stimulus respon ini memang terhadap kasus Bu Ayu ini kita memang harus melakukan sesuatu supaya mereka punya respon. Nah, sesuatu itu apa? Ya bisa berupa kesepakatan tadi, bisa berupa keyakinan, ya itu bisa banget. Ya itu kalau kita bicara teori ya Bu Ayu ya. Dan memang itu sudah terbukti bagus sekali teori dari Plato tentang stimulus respon. Yang kedua B.F. Skinner, itu dalam operant condition atau classical conditioning. Itu memang penting Bu Ayu untuk bagaimana kita memonitoring anak dengan pengkondisian kelas. Itu bagus banget ya. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas, tentunya itu penting. Nah, tinggal pengawasannya yang tidak boleh lalai ya, tidak boleh terlupakan bagian pengawasannya. Oke, saya setuju banget, itu bagus banget ya terhadap masalah Bu Ayu. Nah, kemudian tentunya dalam pandangan Anda kan membutuhkan waktu. Ya, kira-kira kapan Bu Ayu ingin melaksanakan aksinya? Saya sih tidak ingin menunda ya. Mungkin besok atau lusa saya akan coba bangun tadi kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas itu ke kelas yang saya wali kelasnya gitu ya. Nah dari situ baru kita lihat 1 bulan ke depan bagaimana respon anak-anak terhadap keyakinan kelas itu. Jadi mungkin lusa sudah langkah-langkahnya sudah mulai coba saja. Coba, ya. Oke. Ini luar biasa sekali Bu Ayu pertemuan siang ini. Jujur, saya sebagai rekan ya, anggaplah kita rekan ya, walaupun pada konteks posisi saya adalah pimpinan, tapi saya senang banget karena memang dengan adanya komunikasi seperti ini saya jadi tahu permasalahan yang ada di sekolah saya. Begitu, saya jadi mengerti apa yang sudah dilakukan, apa yang belum kurang, karena memang untuk perbaikan kan ini semua ya Bu Ayu ya. Terima kasih sudah sharing siang hari ini sama saya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan siang ini itu benar-benar bisa menjadi solusi bersama ya Bu Ayu ya. Nah Bu Ayu sendiri bagaimana nih setelah ketemu sama saya? Apakah makin bermasalah atau bagaimana? Ya. Alhamdulillah sih yang pertama saya lega bisa sharing masalah ini ke Pak Widodo. Kemudian yang kedua, alhamdulillah dari obrolan kita akhirnya saya punya rencana dan langkah-langkah yang bisa coba saya aplikasikan gitu. Nah itulah gunanya kita berdiskusi dengan rekan sejawat kan. Artinya ketika kita menganggap masalah itu kok kayaknya buntu ada misalnya. Tapi setelah sharing dengan Pak Widodo akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Terima kasih Pak Widodo waktunya. Sama-sama Bu Ayu ya. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Widodo. Waalaikumsalam. Tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Ayu ya Pak Iya, Wid ya. betul, Pak Wid betul. sebagai coach dan Bu Ayu sebagai coachee gitu ya Pak Wid ya. Oke Pak Wid, ini sebelum kita tutup Pak Wid, kita akan melakukan pasca observasi Ya. di mana akan saya ajukan beberapa pertanyaan gitu ya Pak Wid ya. Ya. Oke Pak Wid, yang pertama apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Wid? Oke. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah saya dengan Bu Ayu tadi pada saat kegiatan coaching, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan Alur Tirta, di mana yang pertama sebelumnya saya menanyakan tujuan terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi dari masalah tersebut, kemudian menetapkan beberapa rencana aksi yang ingin dilakukan oleh Bu Ayu, dan tentunya saya menanyakan bagaimana pelaksanaannya sebagai konteks tanggung jawab. Pada alur tersebut, saya merasa bahwa saya dapat menggali coaching untuk menceritakan berbagai permasalahannya, dan coaching dapat menentukan berbagai solusi-solusinya. Selain tentunya ada sedikit masukan dan saran dari saya. Itu sih. Begitu ya Pak Wid ya. Iya. Oke, menurut saya sebagai pengamat, proses coaching Pak Wid dan Bu Ayu tadi sudah cukup baik dan berjalan baik ya Pak Wid, sehingga Bu Ayu sebagai coaching bisa menemukan solusi yang terbaik untuk masalahnya. Dan saya lihat juga Alur Tirta sudah dilaksanakan dengan baik. Pak Wid sebagai coaching juga sudah, sebagai coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berbobot ya Pak Wid ya, Yeah. sehingga Bu Ayu sebagai coaching bisa menemukan solusi terbaik untuk masalahnya, begitu ya Pak Wid ya. Serta saya lihat juga tadi Pak Wid sudah melakukan prinsip coaching yang tadi sudah dibicarakan. Nah, pertanyaan terakhir Pak Wid, kompetensi apa yang ingin Pak Wid kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi telah dilakukan Pak Wid? Ya. Mungkin yang pertama kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya mungkin ingin lebih memahami Alur Tirta lagi ya Bu. Karena memang Alur Tirta ini kan bagus sekali untuk menemukan berbagai solusi pengembangan dirinya. Kemudian tentunya saya berharap bahwa dengan adanya Alur Tirta ini saya mampu lagi menggali untuk berbagai solusi-solusi di kemudian hari. Jadi artinya ketika ada rekan sejawat yang ingin bertukar pikiran, tentunya saya sudah siap dengan beribu-ribu solusi. Oke, Itu sih. ya Pak Wid ya. Baik Pak Wid, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak Wid ya. Demikian observasi kita Pak Wid. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.